Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam suara gembala kali ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Judulnya Hidup sebagai Anak-anak Terang. Di pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Itu ayat 1, saudara. Kalau kita renungkan satu ayat ini saja, tentunya dengan perenungan yang mendalam, ini ayat adalah ayat yang berbicara sangat dalam. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, dan kali ini kita membaca berarti ini firman Tuhan untuk kita. Jadilah penurut-penurut Allah. Saudara pernah membayangkan apa enggak, kita ini sepanjang perjalanan hidup kita ini, sudahkah kita menjadi penurut-penurut Allah? Artinya kalau anak gitu tuh nurut gitu ya pada orang tuanya ingin begini ya nurut begini, ingin begitu kita nurut begitu, dikasih tahu ya nurut, bukan membantah, dikasih tahu sesuatu melawan, membantah, sok pinter, enggak demikian saudara. Anak yang penurut itu, ya saudara bayangkan kalau Anda seorang ayah atau seorang ibu punya anak yang penurut, yang manis, ya seperti itulah Tuhan itu menghendaki kita ini bersikap sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya yakin orang tua yang punya anak yang manis, yang penurut, itu pasti sayang ya pada anak yang seperti itu. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu. Dia itu bersaksi dengan begitu terbuka, dia bersyukur sekali, dia berkata bahwa anakku ini, dia punya anak tunggal perempuan, sejak kecil sampai sekarang menjelang remaja, tidak pernah bikin susah orang tua. Normal saudara, bahkan pintar anaknya, tapi penurut, manis, dan ya benar-benar seorang anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Saudara, Rasul Paulus mengawali akan pasal 5 dari surat Efesus ini dengan dorongan supaya kita menjadi penurut-penurut Allah seperti itu, menjadi seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Contoh teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Marilah kita belajar di dalam hidup ini untuk terus hidup di dalam kasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, biarkanlah kasih Kristus itu melimpah di dalam hidup kita dan membuat kita memiliki satu kualitas hidup yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Ingat bahwa Tuhan telah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan bagi kita. Dan itu cukup untuk kita mengizinkan kasih Tuhan itu mengalir dan memenuhi diri kita, sehingga kita dapat hidup di dalam kasih. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan
disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, kepatutan hidup orang kudus itu digambarkan di ayat 3 ini. Urusan yang disebut percabulan atau porneia ya dalam bahasa aslinya. Ya kalau sekarang itu hal-hal yang porno begitu. Atau rupa-rupa kecemaran ya yang cemar-cemar atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu. Jadi itu bukan bagian dari orang-orang kudus, saudara. Jadi nggak usah dibahas, nggak usah dibicarakan, disebut pun jangan, apalagi dilakukan ya. Jadi betul-betul harus dibuang dari pikiran, dari perkataan kita, semua itu, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan. Kemudian ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Kotor, ya kadang-kadang sudah jadi orang Kristen tapi mulutnya masih kotor, saudaraku ya. Masih mengeluarkan kata-kata kotor, makian, kemudian bahasa-bahasa yang tidak patut dipakai oleh seorang anak Tuhan. Kita harus bertobat. Pertobatan itu dimulai dari hati, kemudian pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan, saudaraku. Jadi dalam segala aspek kita harus bertobat dan harus berpindah dari gelap pada terangnya yang ajaib. Jadi perkataan yang kotor, yang kosong. Kosong itu artinya perkataan yang nggak ada maknanya. Hanya membual saja, yang nggak ada artinya, nggak ada tujuannya, nggak ada artinya. Sembrono artinya nggak dipikir gitu ya, asal ngomong gitu. Nah, seringkali itu menjadi sesuatu yang menimbulkan malapetaka. Perkataan-perkataan sembrono yang keluar, maaf kata istilah bahasa Semarang itu calcul begitu ya, itu bisa membuat masalah yang tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dipikirkan, kok bisa sampai jadi seperti itu hanya karena tidak menjaga mulut ini. Nah, saya tambahkan ayat 5, saudara. Karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Nah, kalau sundal, cemar kita tahu ya, kita nggak usah bahas itu. Tapi saya ingin yang ketiga, yaitu atau orang serakah. Kemudian dijelaskan oleh Paulus, artinya penyembah berhala. Jadi rupa-rupanya orang serakah itu penyembah berhala. Berhalanya apa? Ya keserakahan itu, keserakahan untuk mendapat kekayaan yang lebih dan lebih lagi. Keserakahan, saudaraku. Semua keserakahan itu dasarnya adalah egoisme. Pokoknya semua untuk aku, untuk aku. Aku dapat untung lebih besar, untung lebih besar. Ini harus dijaga, saudara. Jangan sampai menjadi serakah. Berkali-kali saya sampaikan bahwa anak-anak Tuhan itu adalah umat yang diberkati. Tuhan bisa membuat anak-anak Tuhan itu diberkati berlimpah-limpah seperti Abraham, Ishak, Yakub yang menjadi sangat kaya, bisa, saudaraku. Tetapi jangan sampai seorang anak Tuhan menjadi serakah. Sebab keserakahan itu punya makna sama dengan penyembahan berhala, dikatakan ya. Artinya penyembah berhala. Dan orang serakah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi kalau ayat yang kelima tadi kita renungkan, saudaraku, orang sundal, orang cemar, atau orang serakah itu jadi satu grup. Tingkatnya sama. Ada orang tidak melakukan persundalan, tidak melakukan kecemaran, tidak melakukan itu percabulan dan sebagainya. Tetapi dia hidup dalam keserakahan. Dia disamakan dengan
2 yang pertama ini, di ayat 5 tadi. Jadi kita harus waspadai, saudaraku, bahwa tidak ada orang-orang seperti itu yang disebut sebagai penyembah-penyembah berhala itu yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Kenapa disebut penyembah berhala? Karena orang serakah itu ya berhalanya adalah mamon. Sebab itu menjadi kaya tidak salah, tetapi menjadi serakah itu dosa, saudaraku, dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ataupun kerajaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.